Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Baqiyatus sunan allati qabla as-salati ba'da al-adhan wal iqamah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqrilatus Sajidah sampai kepada baqiyatus sunan allati qabla as-salati ba'da al-adhan wal iqamah. Kesunahan-kesunahan sebelum salat selain daripada azan dan iqamah. Jadi sebelum salat, setelah azan dan iqamah, al-mashyu ila as-salati bi sakinatin wa waqarin. Al-mashyu ila as-salati bi sakinatin wa waqarin. Berjalan menuju tempat salat dengan tenang dan santai. Jadi menuju tempat salat itu dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, bebukah-bukah umpamanya, hendak mengejar sop. Jadi santai aja, tenang, cuma jangan terlalu santai banget sampai masbuk umpamanya. Maksudnya jangan terburu-buru. Kemudian ad-du'a bainal azan wal iqamah, sudah, yaitu doa antara azan dan iqamat atau setelah azan dan iqamat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa ad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'thul maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, 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 rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal muhafazata da'imah fi din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik li fi dhurriyyati wa la tadurrahum wa waffiqni wa iyyahum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu diantaranya doa setelah azan dan iqamat. Karena doa setelah azan dan iqamat itu termasuk doa yang mustajab atau tempat berdoa yang mustajab. Kemudian al-mubadaratu ila al-ishtighali bi asbabis salati fi awwalil waqti. Melakukan hal-hal yang terkait dengan salat di awal waktu. Mubadarah artinya bersegera melakukan hal-hal yang terkait atau penyebab-penyebab daripada salat
di awal waktu. Kemudian an-nafilatul qabliyah qabliyati subhi wal zuhri wal asri wal jum'ati wa kadzalika al-maghrib wal isya. Di antaranya lagi sebelum masuk pelaksanaan salat, melakukan atau melaksanakan salat sunnah qabliyah seperti qabliyatis subuh, qabliyah subuh sebelum salat subuh, sunat qabliyah subuh atau sunat fajar, yang mana baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau mengatakan salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh itu lebih baik keutamaannya, keistimewaannya daripada dunia seisinya. Sunat subuh itu lebih baik di sisi Allah pahalanya, keistimewaannya daripada dunia dan segala isi-isinya. Jangan sampai tertinggal qabliyah subuh atau sunat subuh atau sunat fajar. Begitu juga wazuhri qabliyah zuhur. Kalau ba'diyahnya adalah subuh qabliyah. Kecuali kita setelah isyraq. Nah, setelah isyraq hanya salat sunat 2 rakaat dinamakan salat isyraq. Setelah terangkat matahari sekedar qadri rumhin, sekedar setantaran tumbak. Kurang bahari setantaran tumbak. Kira-kira setantaran tumbak hanya sembahyang sunat isyraq. Dan juga yang mengatakan itu sembahyang duha. Nah, jadi boleh aja hendak duha kan, isyraq kan, terserah, karena itu sudah awal permulaan daripada salat sunat duha. Qabliyah zuhur wal asr dan qabliyah asar. Kalau bisa qabliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya 4, asar 4 ya, kalau bisa baik sekaligus 4 rakaat 1 kali salam ataupun 2 kali salam. Asar itu ba'diyahnya tidak ada, jadi qabliyahnya aja, ba'diyahnya tidak ada. Termasuk waktu tahrim, waktu yang diharamkan salat itu setelah asar, kecuali salat yang ada sebab. Misalnya sebab berwudu, setelah asar kita berwudu, lalu dengan sebab berwudu kita sunat salat sunat wudu, itu kan ada sebabnya. Kemudian sebab kita masuk masjid, nah, kita sunat tahiyatul masjid, nah itu ada sebab sebenarnya. Di luar itu nah, haram sembahyang setelah asar. Atau misalnya mengqadha, nah karena sebab mengqadha boleh. Wal jumu'ati, begitu juga qabliyah Jumat, 2 rakaat bisa atau 4 rakaat sebelum Jumat, sama sebagaimana qabliyah zuhur. Wa kadzalika al-maghrib wal isya, demikian pula qabliyah maghrib dan isya. Nah, jadi qabliyahnya ada juga maghrib. Jadi ada yang mengatakan tidak ada aja qabliyah maghrib, ada juga hadisnya qabliyah maghrib. Bagi yang memadahkan atau yang mengatakan tidak ada qabliyahnya, nah, ya tidak usah kada mengalih-alih ya, kada usah bakalahian jangan waktu dulu pada dia sunat maghrib qabliyah mah kada usah, pada hadisnya aja seorang yang kada dapat benarnya. Nah, jadi bagi yang mengerjakan silakan, bagi yang tidak karena beranggapan tidak ada hadisnya ya silakan. Nah, yang penting jangan bakalahian. Wal isya'i, demikian juga qabliyah isya. Nah, jadi qabliyah isya. Jadi ba'diyah maghribnya ada juga, qabliyah isya ada, dan ba'diyah isya pun juga ada. Kemudian lagi apa yang dilakukan disunahkan sebelum salat? An-nafilatu baina azanain, ay bainal azani wal iqamah.
artinya melaksanakan apa ngaran sunat qabliyah tadi kan. Kemudian al-ityanu bil ad'iyatil ma'thurah al-waridah qabla as-salah ka du'ail fajril warid qabla salatil fajr. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi ila akhirih. Di antaranya membaca doa yang warid, doa yang datang dari baginda Rasulullah SAW sebelum salat subuh. Jadi doa salat sunat fajar itu ada datang daripada hadis Nabi SAW. Doanya agak panjang. Nah, jadi ada doa setelah salat sunat fajar atau salat sunat subuh itu ada doanya panjang lah dari Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi sampai akhirnya, itu panjang. Nah, itu sunat. Kemudian lagi al-ityanu bi du'ail khuruji ila shalah. Berdoa keluar untuk melaksanakan salat. Ini sebelum apa ngarannya tuh? Sebelum berangkat melaksanakan salat atau menuju masjid atau menuju musalla, ini disunatkan membaca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshay hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ketika kita menuju tempat salat, menuju masjid, menuju musalla. Ini disunatkan membaca doa keluar rumah. Ini termasuk doa kita keluar rumah menuju tempat salat. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan kebesaran, dengan keistimewaan orang-orang yang meminta kepada Engkau, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan keistimewaan orang-orang yang gemar melakukan ketaatan kepada Engkau, wa bihaqqi mamshay hadza ilaika, dan dengan keistimewaan atau keberkahan perjalananku ini menuju Engkau. Fa inni lam akhruj bataran wa fa inni lam akhruj asharan, sungguhnya aku tidak keluar ini untuk melakukan asyaran, kejahatan, wala bataran, dan tidak pula melakukan kezaliman, wala riyaan, dan tidak pula karena riya, ingin dipuja dan puji oleh manusia, wala sum'atan, dan tidak pula karena sum'ah. Sum'ah itu karena hendak minta tangguh atau minta dangari lawan manusia. Bal kharajtu, tetapi aku keluar ini ittiqa'a sakhatika, semata-mata karena takut akan kemurkaan Engkau, wa ibtigha'a mardatika, dan semata-mata karena mengharap keridhaan Engkau. Fa as'aluka, maka aku meminta ya Allah, an tu'izani, bahwasanya Engkau memeliharakan akan daku minan nari, daripada siksa api neraka, wa tudkhilani jannah, dan Engkau memasukkan akan daku akan surga, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan karunia Engkau wahai zat yang pengasih dan penyayang. Ini doa ketika kita keluar rumah. Lamun diamalkan rancak dibaca hendak keluar rumah nih, insyaallah hafal aja. Biar berbuku dulu nah tulisannya itu berbuku. Ditulis gana-gana, nah bacaan Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika. Nah, baca itu. Kemudian lagi diantaranya kesunahan sebelum kita salat, al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah wa qila ma'a qali qad qamatis shalah. Nah, ketika sudah dikumandangkan qomat, selesai hanya berdiri. Ini kita rajin hanya ruang qomat sudah berdirian. Jadi nang sunatnya itu intiha ba'dal intihai minal iqamah. Jadi berdiri itu setutung qomat. Waqila, tapi ada juga kaul yang mengatakan berdiri itu ma'a qauli qad qamatis shalah,
qad qamatis shalah. Nah, di situ hanya berdiri. Ini bagi nang parak-parak kan lah, lamun nang jauh-jauh tadudi kina ya Allah. Maka nang dicari itu nang parak imam kalau nang di saf pertama. Jadi nang kesunahannya itu berdiri itu setelah selesai qomat atau setelah si muadzin atau Bilal mengumandangkan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, hanya berdiri. Itu. Kemudian yang ke-11 berikutnya adalah taswiyatus sufuf, meratakan shaf. Sedangkan kalau sudah kita lah meratakan shaf dan termasuk merapatakan rata dan rapat. Karena kemarin ulun dengar ada dari majelis ulama juga menganjurkan untuk kita berapat. Jadi jangan lagi ada yang berapat, ada yang berjarang, nah, supaya rata bagus jadinya melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang aja kalau sudah 2 tahun ya kalau kita berjarang, nih, jadi kembali kita ke asal pulang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini papa ya Allah, ini bukaan jodoh coronanya. Mbah Lawas Bana sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apabila dalam salah satu hadis Nabi SAW itu apa yang maksudnya bilanya orang tu sembahyang ketujuh beranggang itu akan mengakibatkan berselisihan di antara kita. Jadi hati-hati kita ini kada mau lagi bersatu. Akhirnya, nah akibat sembahyang beranggang tadi timbul perpecahan, perselisihan, perkelahian dan lain sebagainya. Kadang menyatu lagi hati-hati kita. Nah, jadi supaya hati-hati kita kembali bersatu, jangan ada lagi kita berselisihan, jangan ada lagi bahahwalan, apalagi kita di masjid nih. Di masjid ini tempat kita bersatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di masjid ini terjadi perselisihan, berpaut, kerbetaguran dan lain sebagainya. Maka kita disinilah tempat menghadap Allah, menjalin silaturahmi dan kebersamaan. Jangan ada lagi fiksi-fiksi apa-apakah ya bersatu kita. Nah, dimulai dengan shaf. Ya, mulai dengan shaf. Insyaallah. Nah, mungkin aja kalau setuju aja sudah. Insyaallah setuju aja badan pengelola pendapat. Kenapa? Karena landasannya juga pendapat daripada majelis ulama dan sudah sudah turun juga kayak ibarat sudah. Yang penting jangan khawatir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita, akan selamatkan kita daripada segala macam yang tidak diinginkan. Insyaallah kalau kita bujur-bujur memelihara sunnah Rasulullah SAW, niat kita tulus beribadah kepada Allah, Allah akan jaga akan kita. Apalagi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala macam yang kada baik itu tidak akan masuk. Jadi mudah-mudahan berkat kita mulai merapatkan shaf, mudah-mudahan hati-hati kita berataan, jamaah seberataan, jangan ada lagi berselisihan, bersatu kita supaya apa? Supaya kuat, bersatu kuat, bercerai kita kawin lagi, bercerai kita runtuh ya Allah. Bila bersatu tuh insyaallah nyaman aja, nak bermaulidan nyaman aja, pulang nak berapaan insyaallah. Berkat bersatu tadi insyaallah. Jadi ya taswiyatus sufuf, biasanya imam sebelum takbir itu biasanya sawu sufufakum. Ada lagi yang biasanya imam tuh sunat menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tuh saf rapat dan rata.
Ada lagi nang menghadap, bahkan ada ya kalau nang satu di masjid misalnya itu imamnya berjalan, nang kayak komandan panglima pasukan itu nah bilanya kada rata dibusurakannya. Ada lagi yang bisa tamu masjid nang itu. Nah, di sini aku kelambetan ya Allah, apalagi sopnya banyak kok. Nah dari muka sampai ke belakang imamnya berkeliling dulu, bina ada pinaranggang dia mengapatakannya. Nah, tapi kita di sini cukup kalau usah berjalan-jalan itu gini. Nah, timbul ada yang masuki pulang imam. Cukup imam menyerukan sufufakum, artinya ratakan shaf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Karena bahwasanya kesempurnaan salat itu diantaranya adalah meratakan shaf. Nah, cuman kita kadang-kadang paham apa itu ya sawu-sawu itu ya. Nah, belum memasak lagi sawu dan masih mantah, masih bepantilan. Jadi kira sawu nang buah itu. Padahal hati sawu itu artinya rapat akan, rata akan. Nyakawa bahu pada ada bahu. Membatis dia kalau usah ya kalau batis itu usah. Nang penting ya kalau bahu. Mun batis digatukakan juga. Ya ada sebagian nang kayak itulah nang batis digatukakan juga. Nah, ada. Lo kasihan kena nang galianan, sarik sidin, jejak sidin kena. Nah, jadi kada perlu bebirangkang menggatukakan satu batis itu. Lamunnya tapi kita di sini kada nang penting rata. Jadi batis itu kada perlu digatukakan. Jadi nang disuruh itu bahu. Nah, bahu sama bahu rata. Batis jangan. Nah, batis itu ratakan sesuai lawan apa ngarannya tuh posisi masing-masing. Kemudian kesunahan saddul furaji wa taharrus shalah fi shaffil awal. Menutup yang kosong-kosong. Jadi shaf yang kosong ditutup wa taharrus shalah fi shaffil awal, dan memelihara atau mengutamakan salat itu di shaf yang pertama. Nah, jadi usahakan shaf yang pertama. Karena di shaf yang pertama itu paling banyak mendapatkan curahan atau kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tadudi orang kawai yang ada tadudi ngarannya saya di belakang. Biar siapa ya Allah? Biar presiden tadudi tetap kayak di belakang dia. Jadi shaf yang pertama itu siapa yang dahulu gitu. Kemudian an-nazaru ila mawdhi'is sujud, memandang kepada tempat sujud, wa itlaqu ra'sihi, dan menundukkan kepala. Tentu kalau memandang ke tempat sujud menundukkan kepala, jangan maitihi ke atas, ke kiri, ke kanan. Makruh sembahyang maitihi ke atas. Kalau menghitungi lampunya mau lampu di masjid ini banyak benar berapa biji, 1 2 3 seterusnya dihitung. Atau maitihi cacak berkeliaran di atas mamanya, atau burung subuh aja nang banyak burung lah, burung apa itulah nama haur benar. Nah, ini maghrib bisa nih kan ada subuh nang banyak burung. Memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala itu sunnah. Kemudian al-istis'aru man sayakunul wuqufu baina yadayhi. Ketika kita berdiri, rasakanlah kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hudur hati dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kalau kita berhadapan seorang pejabat atau raja aja kayak apa? Begitu hormatnya, begitu menjaga adab dan sebagainya. Kalau kita di hadapan pejabat, di hadapan raja, apalagi ini di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta sekalian alam.
Kemudian sunnahnya lagi ayyaqula Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadakas salihin. Sunnat berdoa Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah karunia Engkau kepadaku yang lebih daripada apa yang Kau kurniakan kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadakas salihin. Sunat membaca. Kemudian sunat lagi membaca qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya jangan diwaswasi oleh syaitan. Kenapa? Karena waswas ini senantiasa ada pada diri kita, dalam hati kita, sehingga mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyuan kita ketika kita sholat. Was-was yang tadinya kita kehilangan kunci, sekalinya ketika kita sembahyang Allahu Akbar nampak kunci itu. Ingat di atas anupang tadi lah kunci tadi. Padahal sebelumnya tuhuk mencari sing dapatan. Begitu kita takbir Allahu Akbar nampak kunci itu kelihatan di atas anu tadi, di atas lemari. Kelihatan sekalinya. Itu masuk was-was. Jadi sunat membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai selesai. Selain itu pulang sunat membaca ta'awuz min hamazati syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Itu sunat juga sama sebagaimana qul a'udzu birabbin nas. Jadi fungsinya supaya jangan diganggu oleh syaitan dan waswas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kemudian lagi at-tafriqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakar wa ghairuhu yadhummuhuma. Bagi laki-laki sunnah merenggangkan kaki sekira 1 jengkal. Nah, jadi kita berenggang sembahyang itu sejengkal aja. Ini laki-laki. Ada kalau nang sahabi habis batis tadi, nang bebirangkang sembahyang. Ancak ya kita melihatkan di sini bila orang bebirangkang sembahyang itu. Nah, cuman kita berbaik sangka aja. Mungkin kita mazhabnya lain ini, lain pada Imam Syafi'i, lain Imam manakah ini? Saja Imam Samudra aja. Nah, imamnya lain, mazhabnya lain. Bebirangkang sembahyang. Nah, kita di sini sunnah itu baina qadamaihi biqadri shibrin. Itu kadar ranggangnya tumit tadi sekadar 1 jengkal, sekilan. Nah, sekilan lah lebih kurang lebih sekilan. Ini kada bapak himatan lalu birangkang si harabit sanawar. Wa ghairuhu yadhummuhuma. Nah, kalau babinian marapatakannya. Kemudian apalagi as-siwak, sunnat bersiwak. Wal aula ayakuna min araqi al-munadda bil ma'i wa yataharra fihi baqiyatu sunanihi. Jadi sunat sebelum kita bertakbir, angkat tangan sembahyang itu bersiwak dulu. Siwak adalah kayu irak. Jadi jangan kada bersangu siwak. Barang aja nang kayak apa kan. Asal ada siwak. Amun abah guru dulu bila kada bawa siwak ini ujung baju. Nah, sedikit asal ada. Cuma jangan gintas benar juga kalau ingin berdarahan. Asal memakai kesunahannya. Kenapa? Karena orang yang bersiwak itu dibandingkan dengan orang yang kada bersiwak sembahyang 70 rakaat. Ini serakaat aja. Ya kan? Satu kali salat orang yang bersiwak itu nilainya sama dengan 70 kali orang yang salat yang tidak bersiwak. Keistimewaan siwak. Ada kan sudah dipadahkan keistimewaannya diantaranya itu tadi
melipat gandakan nilai sholat kita. Kemudian di antaranya lagi mempermudah keluarnya ruh waktu sakaratul maut dan mempermudah mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Di antaranya lagi membuat seseorang awet muda. Si waktu teh mun kada giginya pang dia sudah tua. Nah, hilang yang dibintasakannya kalau asal ada aja tanda besi waktu ya. Awit anom kawit tuha. Kemudian mempermudah melancarkan buang air, ya kalau air besar air kecil itu di antaranya fadilat siwak. Kemudian ad-dukhul fi shalah bi nasyatin wa faraghil qalbi min asy-syawaghil. Ketika kita masuk dalam sembahyang itu kosong akan hati kita daripada segala macam nang kesibukan-kesibukan. Jangan lagi diingat-ingat nang macam-macam tadi. Kalau pangkaingatan gawian di kantor, di perumahan, di pasar, supaya jangan sampai hati kita berjalan-jalan ke situ kemari. Jadi kosong akan hati kita. Kita ini sedang berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan lagi at-talaffuzu bin niyyah qabla at-takbir likai yusa'idal lisanu lisanul qalba fil istihdaril niyyah. Nah, sunnat lagi melafazkan niat sebelum takbir. Jangan kita bausalli. Nah, jadi kita Syafi'iyah ini sunnat bausalli. Namun yang kada bausalli ada apa juga. Nah, karena usalli itu bukan niat, tetapi sunnat melafazkan niat itu. Nah, karena niat itu ketika kita takbir, aku sembahyang atau saja aku sembahyang fardu zuhur umpamanya. Nah, itu niatnya wajib. Nah, adapun usolli fardhu itu sunnat. Nah, jadi sunnat melafazkan supaya apa? Untuk membantu hati kita, untuk menguatkan hati kita supaya apa? Niat kita itu lebih mantap lagi. Nah, kemudian as-sunanul lati fi asna'is shalah. Itu sunat-sunat yang ketika di dalam sembahyang. Jadi perhatian sembahyangnya kita. Itu aja Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله من